cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. aku bisa belajar dari ilmumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Ibu mau berbincang-bincang dengan saya. Saya di sini mau melakukan dialog praobservasi ya Bu dalam pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana Ibu mempersiapkan pembelajaran nanti di kelas. Nah, kira-kira Bu, dari persiapan Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas, tentunya Ibu mau mengajar di kelas berapa, mata pelajaran apa, dan tujuan pembelajarannya seperti apa? Baik Ibu, terima kasih. Nah, saya besok ini akan menyiapkan tema 3 pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang penemuan pensil. Di sini saya akan menerangkan tentang kalimat eksplanasi. Ya, tujuannya itu satu, siswa dapat menyebutkan informasi penting dari kalimat eksplanasi tersebut, yaitu dari pembelajaran penemuan pensil tersebut. Nah, keduanya yaitu siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang masalah penemuan pensil dalam bentuk pola pikiran dengan sistematis. Berarti tadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu tentang kalimat eksplanasi atau eksplanasi di mata pelajaran bahasa Indonesia punya 2 tujuan. Yang pertama tentang bagaimana siswa ketika membaca bisa mengambil informasi dari teks bacaan tersebut. Yang kedua, bagaimana siswa tersebut menyajikan hasil bacaannya terutama teks eksplanasi yang disajikan ke dalam peta pikiran. Nah, itu dari tujuan yang sudah Ibu buat. Nah, kira-kira Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Area perkembangan yang akan dicapai nanti di kelas yaitu area yang akan dikembangkannya yaitu tentang keterampilan dan pengetahuan dari peserta tersebut atau siswa. Berarti area yang ingin dikembangkan dari pembelajaran ini tentunya pengetahuan siswa setelah keterampilan siswa tersebut bagaimana memahami mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Nah, dalam mengembangkan area yang ingin dikembangkan tentang keterampilan dan pengetahuan siswa, tentunya Ibu punya strategi dan metode apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Strategi apa yang akan Ibu lakukan dan metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Sebelum melakukan pembelajaran, saya menyiapkan pertama tuh RPP, terus bahan ajar. Nah, setelah bahan ajar itu media pembelajaran, yaitu yang akan nanti disiapkan itu dengan proyektor, terus membuat LKPD. Selanjutnya itu pembelajarannya itu yang digunakan yaitu diskusi dan PBL, di mana siswa tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri ketika guru memberikan suatu permasalahan dalam pembelajaran tersebut, yaitu tentang penemuan pensil. Strateginya dan persiapannya yang sudah disiapkan tentunya sudah banyak sekali ya Bu, dari LPP, bahan ajar, terus media yang akan digunakan. Lalu di sini Ibu menggunakan teknologi ya, tentunya berarti IT yang strategi dan metode yang Ibu gunakan tentunya sudah konkret, sudah banyak ya Bu, mulai mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar, terus media pembelajaran yang menggunakan IT. Terus di sini Ibu menggunakan proyektor dalam menyajikan materi yang akan diajarkan. Terus Ibu menggunakan juga LKPD atau lembar kerja peserta didik. Terus tentunya menggunakan metode yang
biasa digunakan diskusi dan PBL atau problem based learning yang berbasiskan siswa itu mempunyai masalah dan dipecahkan sendiri oleh siswa tersebut. Ya, terima kasih Bu. Terus dalam strategi dan metode yang digunakan itu ada PBL apa sudah dijelaskan. Tentunya dalam ini praobservasi nanti akan ada pasca observasi ya Bu. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu, kira-kira jadwalnya pembelajaran yang akan dilakukan Ibu kapan ya Bu? Insya Allah besok hari Kamis, yaitu di pembelajaran ketiga dan keempat. Waktunya sekitar 8:30. Oke Bu, terima kasih. Nanti insya Allah saya akan masuk besok hari Kamis kelas 6 di jam ketiga ya Bu, 8:30 tentunya. Mohon izin saya untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu yang akan dilakukan di kelas. Nah, kira-kira Bu, pembelajaran yang akan Ibu lakukan kan saya melakukan observasi. Kira-kira yang ingin diperbaiki dari pembelajaran Ibu seperti apa Bu? Yang akan diperbaiki mungkin masalah keaktifan siswa, terus ya diperbaiki yang akan saya perbaiki yaitu keaktifan siswa ya, agar siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran dan siswa itu mampu menyajikan tentang permasalahan yang tadi sudah dipelajari, yaitu bagaimana cara memberikan suatu permasalahan dari pembelajaran tersebut. Ya berarti Ibu lebih ke keaktifan siswa ya Bu. Mungkin rata-rata siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Iya. Tapi dalam strategi yang udah Ibu siapkan ini tentunya menarik Bu, karena menggunakan IT ya dalam pembelajaran tentunya. Mungkin dari usaha Ibu untuk memperbaiki pembelajaran terutama keaktifan siswa akan terjadi ketika nanti pembelajaran akan dilakukan besok hari Kamis ya Bu. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya melakukan percakapan dengan saya, dialog dengan saya di pasca observasi. Mungkin nanti hari Jumat ya Bu akan ada pasca observasi. Setelah hari Kamis kan observasi, pasca observasi akan dilakukan ketika hari Jumat setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Dan kebetulan ketika pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Aisyah untuk melakukan pasca observasi untuk melihat sejauh mana saya sebagai CGW Angkatan 8 Kabupaten Cirebon melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon izin besok saya akan masuk ke kelas Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa Halaman 106 yaitu tentang eksplanasi. Ya, bahasa Indonesia tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Sudah ketemu halaman 106. Di sini ya Ibu akan menerangkan tentang eksplanasi, yaitu sesuai dengan judul di situ pensil si kecil yang amat penting. Ya, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi tertentu mengenai sebuah proses dan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Jadi ya, teks eksplanasi ini adalah teks yang apa sih yang ada sebab dan bagaimana. Ya, sebab akibat terus bagaimana kejadiannya itu, seperti misalkan mengenai fenomena alam, sosial, budaya. Biasanya peristiwa tersebut disebabkan adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita.
Seperti contohnya yang kemarin terjadi kayak gempa bumi di Jogja, yaitu terjadi berapa skala Richter yang ada 6, berapa seperti itu menyatakan tes eksplanasi. Fenomena apa itu berarti? Fenomena apa itu gempa bumi? Iya, fenomena alam. Jadi tes eksplanasi itu bisa fenomena alam, sosial, budaya, ya peristiwa itu. Pokoknya yang mengenai tentang adanya sebab akibat dan bagaimana, itu yang namanya teks eksplanasi, ya. Menjelaskan kalimat yang mengenai dengan sebab akibat atau bagaimana. Teks eksplanasi isinya bukan sebuah karangan atau imajinasi orang lain, tetapi tulisannya itu ditulis berdasarkan fakta yang ada. Hal tersebut dapat dirasakan dan juga dilihat, sehingga nantinya dapat dan informasi untuk pembacanya. Nah, di sini tuh ada gambar apa? Pensil. Nah, ini gambar pensil. Ya, pensil itu benda yang dapat membantu dan bermanfaat pada saat kita Belajar. ya, agar kita lebih paham dan mengerti tentang pensil. Nih, ya, jadi agar kita lebih paham dan mengerti apa itu pensil dan manfaatnya, maka kita baca tuh di teks eksplanasi di buku Bahasa Indonesia halaman 106. Dibaca ya. Nih di pensil si kecil yang amat penting, bacaan ini ada berapa paragraf? Ada. Tahu artinya paragraf? Tahu. Apa? Apa paragraf itu? Ada 4 paragraf. Apa arti dari paragraf? Ada yang tahu? Paragraf atau alinea itu sama aja. Ya, biasanya tuh paragraf itu gunakan untuk sebagai tanda jeda atau penuh ada gagasan baru, ya, atau kalimat baru. Itu namanya paragraf. Itu adalah serangkaian kalimat, ya, yang antara kalimat yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Biasanya paragraf itu nih seperti ini. Misalkan nih, ini kan judul ya atau tema pensil si kecil yang amat penting. Ini dari pernahkah sampai yang lebih modern, ini namanya paragraf 1. Jadi isinya tuh kalimat yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Itu namanya paragraf. Nah, paragraf itu biasanya digunakan untuk sebagai jeda adanya gagasan baru lagi. Itu namanya paragraf ya. Jadi sini 1, 2, 3, 4. Di pensil ini ada 4 paragraf. Kalian baca dulu ya. Dibaca. Coba ayo dulu yang baca paragraf 1. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang? Dengan sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan gratif pada tahun 1564 di Browdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai materi membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan gratif di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662. Dinurenya mulai abad 9. Setelah grafit murni sama tanah liat hingga terbentuk tipis jangan dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Menjadi pensil tanda benda yang penting banget. Hingga saat ini kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya.
Nah, ya jadi nih, kamu pernah nggak sih nih seperti sini ya, kamu pernah nggak kebayang ya, bagaimana sih manusia itu bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukan pensil? Udah kebayang belum? Zaman dulu tuh manusia sebelum menemukan pensil tuh, bagaimana dengan menuliskan adanya tanda-tanda ya. Ini di sini kan bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti yang sekarang. Jadi kamu tuh dulu kebayang tidak sebelum adanya pensil, bagaimana orang zaman dahulu tuh menulis atau bikin suatu tanda ya, mungkin kan mungkin nulisnya pakai batu atau pakai apa, karena belum ada pikiran atau membentuk pensil menjadi bentuk pensil ya. Jadi nah di sini tadi paragraf ya, pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan? Di sini kan ada cetak pinggirnya. Ini bagaimana? Tadi kan teks eksplanasi itu adalah sebuah kalimat atau teks yang menjelaskan tentang sebab akibat atau bagaimana. Ya, terus ciri-cirinya tuh harus ada seperti pernyataan umum atau istilahnya dalam pidato pembuka. Keduanya itu ada isi bulan dari sebuah kalimat tersebut. Di sini pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses membuat pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Ini termasuk juga ini adalah teks eksplanasi ya. Nih jadi ya, kalau kita tuh tidak ada pensil, maka ya kita tuh sangat gimana, kesulitan ya, kesulitan apa yuk? Untuk apa kalau tidak ada pensil? Iya, kesulitan untuk menulis atau belajar. Iya, belajar seperti kita akan membuat cerita pendek, puisi atau tulisannya. Nah, untuk mengetahui pemahaman ya, kamu tadi udah paham ini tadi yang setelah dibaca sama Hayu ya, dari pensil si kecil yang amat penting, arti dari teks eksplanasi, terus ciri-ciri teks eksplanasi. Tadi kan ciri-ciri atau itunya kan ada 3 ya, 1 pernyataan umum, 2-nya isi, 3-nya itu kesimpulan. Nah, teks eksplanasi itu pokoknya kalimat yang menjelaskan adanya sebab akibat dan bagaimana. Terus harus sesuai dengan fakta ya. Jadi kita tuh harus ada faktanya, tidak boleh misalkan menulis setelah. Nah, sekarang untuk memahami ya apa sih itu teks eksplanasi, ibu tuh akan membagikan nih lembar kerja. Kamu isi ya dari bacaan tersebut tadi yang kalian sudah baca. Tulis isi ya. Ya, diisi nama. Iya, nama tuh ada depan, udah hari dan tanggal nama. Nah, 1 nih. Coba. Nih paragraf 1 ya. Kamu baca nih, temukan informasi penting pada teks eksplanasinya tentang penemuan pensil. Jadi kamu tulis jawabannya pada ini lembar jawaban ini sesuai dengan urutan paragrafnya. Misalnya paragraf 1 tadi topik masalahnya itu tentang apa. Jadi kamu ngerti kan? Ya, yang namanya paragraf itu apa? Itu gagasan utama atau ya serangkaian satu sama lainnya saling berkaitan. Iya. Iya, dibaca, kamu diperhatiin nanti di sini cari nih. Paragraf pertama topik masalahnya apa. Nah, yang kedua dicermati kembali tuh bacaan tadi ya, tersebut. Tuliskan semua kata bercetak miring. Jadi yang ada tulisan cetak miring ini nanti ditulis semua di LKPD yang kedua ya. Kamu cari mana yang ada tulisan miringnya, yang tulisan miring aja ya. Selamat mengerjakan.
Ya semua? Sini kumpulkan. Mari, sini di sini. Sekarang dipresentasikan ya. Maju sekarang Dian, Albert, Muhammad Albert maju. Albert. Temukan informasi penting pada eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawaban pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragraf. Paragraf 1, topik masalah. Pada zaman dulu manusia menggambar dengan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Perkembangan pensil dimulai saat ditemukan grafit pada Jawaban paragraf 4-nya. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan pendapat. Penulis pribadi. Pensil mulai dibuat secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni. Tanda Bentuk dicetak menjadi bentuk tipis, menjaga dan dilapisi kayu. Dari teks tersebut temukan kata-kata bercetak miring di dalam. Gimana sih bikin modern dipakai dan terus bisa bikin. ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Albert ya. Ini jadi ya, yang tadi kalian kerjakan. Ini jawabannya eksplanasi ilmiah. Jawabannya adalah pensil mulai dibuat secara massal. Oke. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Perkembangan pensil dimulai saat ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Boroughbridge, Inggris. Paragraf 4-nya. Dari paragraf 4, yaitu pensil mulai dibuat secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni dan tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi kayu. Nah, ketiga, cermat kembali teks tersebut. Temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya. Tuliskan semua kata bercetak miring. Jadi tadi yang pada kalimat pada
bacaan pensil si kecil yang amat penting itu ada ya kalimat yang cetak miring itu ada gimana sih, terus bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus dibikin, ngembangkan, hancurkan, kalau nggak ada bakal waktu lagi nggak bisa bikin. Itu ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran pensil si kecil yang amat penting, arti dari teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang sebab akibat atau bagaimana proses terjadinya kejadian alam atau budaya atau sosial dan yang lainnya yang ada di sekitar kita dengan sesuai dengan fakta. Ciri-cirinya tadi tuh harus ada apa? Satu, pernyataan umum atau di kalimat pidato itu pembuka atau pendahuluan. Nah, yang kedua itu urutan sebab akibat. Jadi urutan peristiwa yang terjadi kejadian tersebut. Yang ketiganya itu interpretasi atau kesimpulan. Ya, kalau kalimat pidatonya itu penutup. Jadi ada 3 ciri-cirinya. Ya paham ya? Kalau sudah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya dengan kegiatan pasca observasi ya. Kemarin kan Ibu sudah melakukan dialog dengan saya dari praobservasi, terus kemarin observasi, dan yang ini yang terakhir yaitu pasca observasi. Nah, dalam pasca observasi ini saya sudah melihat Ibu ketika observasi dan saya punya catatan-catatan ya Bu dalam kegiatan observasi Ibu pembelajaran kemarin di kelas 6 tema 3 ya Bu, kemarin itu tema 2 dan pembelajaran 6 tentang tokoh dan penumbuhan juga. Terima kasih dari pasca observasi ini Ibu punya refleksi sendiri ya Bu terhadap kegiatan Ibu pembelajaran kemarin. Kira-kira apa yang Ibu refleksikan dari kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Ya mungkin saya perlu direfleksikannya lagi, yaitu mengajarnya dengan menggunakan IT. Mungkin dengan menggunakan IT anak tuh kayaknya senang dalam mengikuti pembelajarannya. Boleh Bu, refleksi guru yang refleksi Ibu terhadap pembelajaran kemarin seperti apa Bu? Itu refleksinya kita lebih mengembangkan lagi menggunakan dengan IT. Jadi kita itu tidak fokus hanya dengan diskusi, ceramah, ya seperti pakai kurikulum sebelum-sebelumnya. Kayaknya pakai kurikulum Merdeka ini lebih menyenangkan bagi siswanya. Berarti Ibu lebih siswa itu karena Ibu menggunakan teknologi ya Bu, media pembelajaran menggunakan proyektor yang mungkin lebih menarik bagi siswa ketika melakukan pembelajaran ya Bu, terutama siswa tingkat belajarnya semakin meningkat semangatnya ya, semangat ketika menerima materi pembelajaran yang diberikan tentunya. Dari situ berarti Ibu sudah cukup baik ya. Dari sini kan tentunya Ibu memiliki topik percakapan terutama dalam memperbaiki pembelajaran berikutnya yang ingin Ibu perbaiki. Kira-kira seperti apa Bu? Yang ini diperbaiki yaitu masalah tentang pengetahuan dan keterampilannya, karena anak di sini dalam keaktifan menerima pembelajaran kurang sih ya, dengan secara membacanya atau apa ya, ketika anak di pembelajaran tuh kayaknya kurang gimana ya, keterampilan sama pengetahuannya masih perlu banyak bimbingan. Tentunya ya bimbingan dari guru kelas 6 terutama ya Bu, karena mungkin siswa keaktifannya masih kurang walaupun Ibu sudah menggunakan perangkat teknologi dengan menggunakan teknologi dalam menyiapkan materi pembelajaran.
kurang dan pengetahuan siswa yang mungkin Masih kurang juga. Nah, dalam menyikapi ini yang Ibu bicarakan tadi terutama dalam perbaikan siswa, kira-kira rencana tindak lanjutnya ke depannya seperti apa Bu untuk memperbaiki dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dari keaktifan siswa, dari pengetahuan siswa yang kata Ibu masih perlu dibenahi. Rencana tindak lanjut ke depan. Tindak lanjutnya masalah itu yang perlu ditingkatkan dari sini keterampilannya, itu keterampilan dalam keaktifan siswa belajar, karena masih kayaknya jauh jadi berarti kita tuh harus lebih dalam mengajarkan kepada peserta didik itu, pokoknya terutama di dalam membaca. Berarti keterampilan yang diutamakan dalam hal membaca, misalnya Kita dalam kedisiplinan dalam belajar juga, ya, kayaknya untuk meningkatkan itu Bu, ya tadi kan kata Ibu membacanya yang masih biasanya Ibu dengan apa yang akan Ibu lakukan biar meningkat motivasi minat bacanya? Membacanya kita panggil satu persatu, terus suruh membaca. Kita tuh tidak mesti harus misalkan memakai buku pelajaran sih, buku apa aja yang penting bentuk bacaan. Berarti siswa mungkin sering membaca ya Bu, terutama ketika sebelum pembelajaran sering melakukan kegiatan literasi. Iya. Terus yang masih istilah masih benar belum bisa, kayak masih baru apa ya, masih tadi itu nanti kita dibangunnya tuh dalam waktu istirahat. Istirahat anak itu dibimbing. Berarti tidak mengganggu pembelajaran ya Bu. Berarti ada waktu tertentu untuk meningkatkan minat baca siswa, terutama yang masih berkurang minat bacanya. Ibu melakukan kegiatan literasi tidak hanya ketika sebelum pembelajaran, tapi sesudah pembelajaran pun Ibu bagus sekali ya rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki terutama aktivitas siswa, pengetahuan siswa terutama dalam hal membaca itu. Terima kasih Ibu. Itu mungkin yang saya bicarakan tentang pasca observasi yang saya lakukan kemarin. Dan kebetulan di sini saya didampingi pengajar praktik Ibu Aisyah. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Aisyah adalah coach saya ya Bu. Terima kasih Bu. Nah, dari rencana tindak lanjut Ibu, perbaikan yang sudah dilakukan, refleksi Ibu, tentunya Ibu punya kesimpulan tersendiri dari apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya seperti apa? Jadi kita di kesimpulannya kita melakukan itu tadi apa sih, apa itu keterampilannya, caranya, cara kita bagaimana mendidik anak-anak. Saya sih hanya mau melanjutkannya dalam hal membaca dan menulis aja Berarti lebih ke itu ya, menulis dan membacanya dan berlanjut nanti berhitung mungkin ya Bu. Ya cukup baik rencana Ibu ke depannya buat memperbaiki pembelajaran terutama apalagi ke kelas 6 ya Bu. Iya, kelas 6 akhir tentunya dari pembelajaran sekolah. biasanya tingkatan bacanya pun harusnya lebih tinggi, tapi kebetulan di kelas itu masih ada siswa yang bacanya masih menulis itu rencana itu sudah baik. Terima kasih Ibu mau meluangkan waktu dengan saya ya, terutama membicarakan tentang pasca observasi yang sudah dilakukan. Terutama saya ketika observasi sudah melihat Ibu bagaimana. Nah, catatan saya mungkin ya Bu, dalam melakukan observasi kemarin Ibu sudah baik dalam melakukan pembelajaran menggunakan IT dalam menyajikan bahan ajar, terus Ibu sudah menggunakan LKPD dengan siswa sehingga ketika menggunakan LKPD siswa itu semakin dalam mengisi lembar jawab itu semakin bersemangat, tidak hanya di buku saja, tidak. Biasanya kan Ibu menggunakan, biasanya anak langsung menulis ke bukunya sendiri. Sekarang sih alhamdulillah Ibu menggunakan lembar kerja tersendiri ya Bu. Dan dibuat, saya kebetulan lihat itu sudah menarik, ada gambar-gambarnya dan menarik siswa ketika ada semangat untuk menjawab. Nah terus Ibu sudah melakukan diskusi
adalah siswa dan ibu sudah melakukan timbal balik antar siswa dengan siswa melakukan presentasi kemarin ya. Presentasi siswa walaupun kebetulan yang maju itu membacanya masih sila ya, itu yang mungkin menjadi PR ibu ya kalau mampu berbagi dengan metode sudah ibu gunakan kan dari PBN kemarin program survei dengan siswa mengajukan masalah dan mengatasi masalahnya sendiri ketika dalam pembelajaran. Terima kasih Ibu. Terima kasih dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri